Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Wala haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Amma ba'du. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah menganugerahkan kita nikmat iman, nikmat Islam, nikmat sehat wal afiat sehingga kita masih bisa ngejalanin puasa sampai saat ini. Tak lupa salawat serta salam kita haturkan kehadiran junjungan baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang karena beliaulah bulan Ramadan kita terasa jadi lebih sempurna, lebih istimewa dan banyak keberkahan yang Allah taala turunin di dalamnya. Yang mana nih Ramadan atau puasa ini udah dilakuin sama kaum-kaum terdahulu. Sebagaimana yang Allah Ta'ala katakan dalam Al-Quran, Ya ayuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam, kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Bahwasanya ini diwajibkan kepada kalian berpuasa sebagaimana diwajibkan juga kepada umat-umat terdahulu. Nah, akan tetapi hadirin bahwasanya nih bulan Ramadan kita nih adalah bulan yang mana Allah Subhanahu wa taala taruh satu malam di dalamnya. Malam yang dimana malam tersebut lebih baik daripada 1000 bulan. Malam apa itu? Malamnya ialah malam Lailatul Qadar. Allah ngomong dalam Al-Quran, Inna anzalnahu fi Lailatul Qadar, wa ma adraka ma Lailatul Qadar. Lailatul Qadri khairum min alfi syahr, tanazzalul malaikatu warruhu fiha bi'idni rabbihim min kulli amr, salamun hiya hatta matla'il fajar. Bahwasanya ini malam Lailatul Qadar yang pertama ialah malam yang Allah Subhanahu wa taala turunin Al-Qur'an di dalamnya. Akan tetapi sebelum kita ngebahas itu, maka kita harus ngetahuin dulu tuh makna daripada ayat Al-Qur'an ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam. Bahwasanya nih kita Allah taala perintahin untuk kita berpuasa. Tapi tahu nggak apa sih tujuan kita berpuasa? Tujuan daripada kita berpuasa agar supaya kita menjadi hambanya Allah yang bertakwa. Apa itu takwa? Imtithalul awamiri wajtinabun nawahi. Kita menjalanin apa yang Allah Subhanahu wa taala perintahin dan kita ninggalin daripada sesuatu yang Allah taala larang. Nah, lalu di makna la'allakum tattaqun. Kita kalau buka dalam ilmu nahwu, dalam fanahu, la'alla itu adalah kalimat yang mana tugasnya itu nasabin isim dan merafakan khabar. Nah, la'alla di sini juga punya makna yang namanya taraji, yakni adalah harapan. Para ulama mengatakan dalam kitab tafsirnya bahwasanya la'alla jikalau Allah Subhanahu wa taala telah ngomong pakai kalimat la'alla, maka itu pasti akan terjadi. Berbeda dengan kita ngomong la'alla, tapi kalau Allah sudah ngomong la'allakum tattaqun, agar supaya kalian menjadi orang yang bertakwa, maka itu dijamin sama Allah, orang tersebut bakal jadi orang yang bertakwa. Sebab Allah udah ngomong pakai la'alla. Ya. Lalu tattaqun di sini adalah orang-orang yang bertakwa. Jadi gimana caranya kita nih ngebawa adat istiadat kita? Yang mana kalau ke Ramadan kita baca Quran, kita sholat witir, nanti ketika datang Syawal kepada kita atau bulan-bulan yang lain, maka kita bawa adat istiadat kita di bulan Ramadan ke bulan-bulan yang lain. Lalu hadirin, kita balik ke pembahasan kita yakni malam Lailatul Qadar. Apa sih itu malam Lailatul Qadar? Kebanyakan kan dari kita tuh tahu malam Lailatul Qadar tuh malam yang lebih baik daripada 1000 bulan. Tapi bahwasanya malam Lailatul Qadar itu adalah malam yang dimana bumi dan langit itu memiliki yang namanya hubungan. Nah, tapi tahu nggak sih apa faedah daripada malam Lailatul Qadar? Faedah yang pertama bahwasanya Al-Quran Allah Subhanahu wa taala turunin kepada Nabi Muhammad SAW pada malam Lailatul Qadar. Yang mana kenapa ada 17 Ramadan, ada malam Lailatul Qadar. Nah, tadi itu dalilnya yang inna anzalnahu fi Lailatul Qadar. Nah, ketika malam 17 Ramadan itu Al-Qur'an turun dari arsy-Nya Allah, dari Lauhul Mahfuz ke Baitul Izza. Nah, malam Lailatul Qadar adalah malam turunnya Al-Qur'an dari Baitul Izza ke Nabi Muhammad SAW. Lalu apalagi keistimewaan yang kedua yang kita dapat ketika malam Lailatul Qadar?
keistimewaan yang kedua yang kita dapat ialah di mana ampunan dan rahmatnya Allah Subhanahu wa taala turun. Maka kita nih di akhir 10 bulan Ramadan jangan kita sia-siain. Kata penyair dalam syairnya, "Idal 'ishrin min Ramadan walad fabadir bitilawah wal qiyami." Jikalau telah lewat 20 daripada malam Ramadan, maka kita dianjurin untuk membaca banyak Al-Quran dan juga untuk memperbanyak daripada Qiyamul Lail. Lalu apa nih faedah yang ketiga yang kita dapat ketika malam Lailatul Qadar? Malam Lailatul Qadar ialah malam yang dimana itu amalan daripada umat para manusia diangkat ke Allah Subhanahu wa taala. Nah, apa perbedaannya dengan malam nisfu Sya'ban, hadirin? Ketika malam nisfu Sya'ban ialah amalan kita, perbuatan kita disetorin kepada Allah Subhanahu wa taala. Akan tetapi tidak secara rinci. Artinya ketika si fulan melakukan dosa, ini cuma ditulis fulan melakukan dosa sekian. Tapi ketika malam Lailatul Qadar datang, amalan yang dikasih kepada Allah itu rinci. Di mana aja fulan itu ngelakuin, kapan fulan ngelakuin, dan sebagainya gitu, hadirin. Lalu kita ngebahas daripada tafsir Al-Quran yang berbunyinya Lailatul Qadar. Nah, kenapa hal tersebut bisa turun, bisa Allah Ta'ala kasih hal tersebut kepada Nabi Muhammad SAW. Nah, di sini ada dua pendapat, hadirin. Yang pertama, pendapatnya yang diriwayatkan oleh para imam mujtahid. Jadi ketika Nabi Muhammad SAW melihat kepada kaum Bani Israel. Ini Bani Israel ini ketika ngelakuin ibadah 1000 malam. Yang mana malamnya ia beribadah, terus paginya berjihad kepada Allah Subhanahu wa taala, yang mana ini pahalanya emang nggak main-main, hadirin. Lalu Nabi Muhammad ta'ajub. Nah, setelah Nabi Muhammad ta'ajub, maka Allah Subhanahu wa taala menurunkan ayat ini. Jadi intinya apa? Intinya malam Lailatul Qadar adalah agar supaya nih hiburan untuk Nabi Muhammad, agar supaya Nabi ini nggak iri dengan kaum-kaum sebelumnya. Nabi ini nggak takjub bahwasanya umatnya juga bisa nyaingin daripada ibadah-ibadah kaum sebelumnya. Lalu adalah pendapat yang dipakai oleh Al-Imam Malik bin Anas. Beliau meriwayatkan hadis bahwasanya Rasul ketika itu melihat kepada para umur umatnya. Bahwasanya ini dikatakan bahwasanya umurnya umat Nabi ini antara sitin atau sab'in. Antara 60 tahun dan 70 tahun. Nah, kan kalau kita pikir-pikir, hadirin, ini kalau kita pikir ibadah kita ini kan nggak mungkin nyaingin daripada ibadah kaum Bani Israel yang hidupnya bertahun-tahun. Akan tetapi nih, ketika itu Nabi takut umatnya ini nggak bisa ngelakuin ibadah amal yang sama dengan kaum Bani Israel sebelumnya. Maka daripada hal itu Allah Subhanahu wa taala ngasih istimewa kepada Nabi Muhammad, yakni malam Lailatul Qadar. Dan juga hadirin, kenapa sih malam Lailatul Qadar tuh nggak bisa kita ketahuin? Kan kalau kita ketahuin malam Lailatul Qadar tuh enak. Kita tinggal ibadah di malam itu kepada Allah. Nah, alasannya karena kalau kita ngelakuin ketaatan, maka ditulis 1000 tahun. Akan tetapi kalau kita ngelakuin maksiat, kita ngelakuin maksiat di malam tersebut, maka ditulisnya 1000 tahun. Nah, kalau begitu kan repot, hadirin. Kita kudu tobat berapa kali agar supaya dosa kita dihapusin sama Allah Subhanahu wa taala. Lalu kapan sih malam Lailatul Qadar itu terjadi? Maka para ulama nih ngebagi-bagi daripada tanggalnya. Nah, di antaranya Al-Imam Abdullah bin Alwi Al-Haddad. Beliau mengatakan, jikalau dari tanggal 17 sampai tanggal 29 Ramadan terdapat malam Jumat di dalamnya, maka kita harus waspadain bahwasanya malam tersebut ialah malam Lailatul Qadar. Lalu juga ada ciri-ciri di mana ketika malam tersebut ialah malam Lailatul Qadar. Apa ciri-ciri tersebut? Ciri-ciri yang pertama bahwasanya ketika pagi hari itu udara terasa nggak panas dan kerasa nggak dingin. Dan juga ketika matahari di siang hari itu udaranya nggak terlalu panas, hadirin. Nah, mungkin itu adalah ciri-ciri daripada malam Lailatul Qadar. Lalu Nabi yang kita idam-idamkan, Nabi yang kita rindukan akan sosoknya. Nabi yang kita ikuti akan suri dan teladannya. Itu Nabi Muhammad aja yang maksum, yang Allah Ta'ala jamin akan masuk surga. Nabi ngomong dalam hadisnya, wa kana yajtahidu fil ushril awakhir minhu ma la yajtahid fi ghairiha fi Ramadan. Bahwasanya itu Nabi ketika datang 10 hari terakhir bulan Ramadan, Nabi itu qiyamul lail. Nabi itu beribadah kepada Allah. Nah, Nabi yang kita panutin aja
Begitu. Nah, lalu kita ini mau ngikutin siapa hadirin? Kalau Nabi aja begitu, masa kita nggak mau nyontoh sama junjungan baginda Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan semoga di akhir daripada bulan Ramadan ini Allah Taala memperbantu kita, mempermudah kita daripada beribadah. Allah Taala memberi kita inayah dan taufiknya sehingga kita bisa qiyamul lail, kita bisa membaca Al-Quran dengan berkali-kali hatam, dan semoga kita mendapatkan di tahun ini malam yang kita idam-idamkan, yakni malam Lailatul Qadar. Mungkin segini saja dalam pertemuan kita kali ini. Jangan lupa para channel YouTube Go Sulibat yang dimanapun kalian berada, jangan lupa untuk like, comment, and subscribe. Hakadha minni wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.